Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, pemirsa. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini saya sekarang berada di sebuah petilasan ya, petilasan situs Kendedes ya. Ini situs Kendedes ini oleh penduduk sekitar disebut juga sebagai sumur windu. Ini diduga situs ini berhubungan dengan situs Jokolulo yang ada di sebelah timur. Tadi yang kita masuk lewat sana tadi, sebelah kanan, dari sini ke kanan itu ada situs Jokolulo namanya. Itu ada hubungannya dengan itu, pemirsa. Dan kali ini kita akan mencoba menggali sejarah sedikit tentang situs ini ya, dari beberapa penduduk setempat. Dan ini kebetulan ada beberapa warga masyarakat dari luar daerah Polowijen juga ikut datang ke sini untuk berziarah dan juga sekedar hanya untuk duduk-duduk saja ya, karena tempatnya memang nyaman pemirsa. Terus perjalanan saya bersama tim 3 volunteer Cagar Budaya 2020 bersama saya Hendro BL. Salam volunteer Cagar Budaya 2020. Salam Jangkauan Teras Melodi. Bersama saya sekarang Babinsa dari Kelurahan Polowijen, Bapak Nur Hasan, yang sudah lama juga berada di sini dan sedikit banyak mengetahui sejarah ya, sejarah. Nanti kita juga akan bertanya kepada masyarakat yang lain atau sesepuh desa yang mengetahui tentang situs-situs yang ada di Polowijen. Ini yang mendampingi kita kali ini Bapak Nur Hasan, Babinsa setempat. Tentang sumur windu Kendedes ini Pak, ini sejarah singkatnya seperti apa Pak? Apa ini memang benar petilasan Kendedes atau sumur windu, maksudnya gimana? Kalau untuk sejarah, yang namanya sejarah ini kan banyak versi satu. Yang keduanya, jadi kami belum memahami betul. Ini ada yang mengatakan situs Kendedes, ada yang mengatakan sumur windu, ada yang mengatakan sendang Kendedes. Jadi banyak versi, sehingga kami mau mencari yang akurat, yang benar itu yang mana kan gitu. Jadi belum bisa memberikan jawaban yang pasti karena selaku Babinsa dalam hal ini banyak kegiatan sehingga tidak bisa fokus satu titik, sehingga hanya bisa memberi keterangan sebatas itu saja. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada sesepuh ataupun sesepuh yang ada di Kelurahan Polowijen ini. Jadi silakan nanti kita dampingi kalau memang butuh pendampingan dari Babinsa. Intinya supaya cagar budaya atau bisa diuri-uri, bisa dirawat, bisa dijaga selamanya untuk nilai sejarah, khususnya untuk pengetahuan anak cucu kita nantinya. Ya. Terima kasih Pak Nur Hasan. Nanti kita minta tolong antar ke tempat lain juga ya Pak. Insya Allah. Jadi, biar kita ini sebagai anak bangsa kita berusaha melestarikan ya peninggalan leluhur kita supaya tidak lekang dimakan zaman, dan ya pasti kita bisa lestarikan untuk menjadi edukasi buat anak cucu kita kelak. Terima kasih Pak Nur Hasan. Ya, sama-sama. Oke. Pemirsa, sekarang kita memasuki ke arah situs Kendedes atau sumur windu. Masyarakat sini disebut sumur windu. Ini beberapa ada beberapa pengunjung ke sini. Ini beberapa batu lumpang yang ditemukan di sini pemirsa. Di belakang situs Kendedes ini persawahan, dan itu di sana Kampung Budaya Polowijen sebelah sana itu. Nah, yang kelihatan di sana pemirsa. Nah, ini persawahan, masih di tengah-tengah persawahan ya. Makamnya ini di depan. Sebelum kita masuk ke situs Kendedes ini ada area pemakaman umum. Dan di depan area pemakaman umum yang di pinggir jalan sebelum masuk pagar area pemakaman umum tadi ada makam Bareni.
sebetulnya makam orang tua Mbah Reni ya. Mbah Reni terkenal sebagai salah satu pelestari topeng Malang yang di daerah Tumpang, tapi anaknya Mbah Condro itu dimakamkan di area luar pemakaman sebelum masuk ke situs Kendedes ini. Ini seperti kalau di daerah Telogomas ada juga batu seperti namanya dinamain watu gong. Cuma ini sebetulnya kalau menurut sejarah ini umpak, termasuk batu umpak pemirsa. Nah, ini area belakang situs Kendedes. Di belakang sini ini masih banyak pohon-pohon dan juga persawahan. Itu sebelah sana sawah, terus sana itu masuk ke kampung budaya Polowijen tuh sebelah sana. Ini teman-teman dari tim volunteer tim 3 sedang mengukur beberapa peninggalan yang ada di sini. Ini juga batu, temuan batu yang ada di situs Kendedes ini sedang dibakar dupa setiap hari yang di sini. Ini salah satu adat di tanah Jawa. Di tiap tempat yang memang ada benda peninggalan biasanya sering diadakan upacara ritual di sini. Itu ada juga batu bata lama. Ini pemirsa. Batu bata kuno zaman kerajaan yang ditemukan di area situs Sumur Windu Kendedes. Airnya terus yang tengah izin dulu. Iya apa nih? Apa? Di dalamnya nih. ini panjangnya enggak. Ini ada Mbak Yunita, Mbak Seli, Mbak Rensi, terus Mas Vicky sama Mas Condro di sini. Coba ada maksudnya panjangnya benar Panjang ini loh. panjang bercekungan anak coba. Nah di tengah ini ya kurang nari enggak sih? 12. 12 Juga Pak ini Pak. Tadi Pak aku WA nggih mboten Mas Tegul, Mas Komar di sini sebagai apa? Mas? sini supaya warga sini. Pak. Warga sini aja. Kalau sepengetahuan Mas Komar selama ini yang apa namanya? Yang di area makam sini itu yang dimakamkan memang sesepuh desa sini ya, atau punden lah mungkin ya, punden desa sini Mas. Maksudnya Pak. Maksudnya yang di Barenia itu loh, Bareni itu siapa gitu loh, kalau sepengetahuan warga sini. Saya pengatanya warga sini ya itu Buyut Reni. Buyut Reni itu siapa? Penderita topeng. Itu Pendiri topeng. tari topeng. Oh, tari topeng. Ya. Oh, tari topeng ya, bukan Balik- pembuat balik topeng itu Mak. kan orang tuanya, bukan Buyut Reni. Sepengetahuan saya, Buyut yang dimakamkan itu Buyut Reninya. orang tuanya. Orang tuanya Condro, Buyut Reni. Mbah Condro itu. Oh. Jadi Mbah Condro baru anaknya Buyut Reni gitu Buyut ya. Reni makamnya kan nggak di sini, di daerah Tumpang. Oh ya ya ya, ya apa namanya? Pelestari topeng itu ya, Ya. topeng Malangan ya. Di Malangan. Oh berarti ini masih ada hubungannya dengan Tumpang sana ya, Mbah Reni Tumpang ya. Malangan, Tumpang. Tapi kok di sini disebut makam Mbah Reni itu gimana? Orang tuanya. Orang tuanya. Buyut Reni. Oh ya Mbah Condro tadi itu ya. Oh seperti itu. Itu kan kalau orang nggak tahu dipikir ini makam Mbah Reni. Karena kemarin laporan di tim volunteer yang mau disurvei itu makam Mbah Reni Polowijen itu seperti itu. Berarti bukan makam Mbah Reni ya. Bukan. Oh jadi makam Mbah Condro. Mbak Condro. Orang tuanya menyangkut orang tuanya Mbak Reni. orang tuanya Mbah Reni. Oh gitu ya. Iya iya. Terus ini Mas, ini apa nih padat warta apa nih? Kalau saya jelas ini tilasan Coba mbaknya baca yang bawah putih itu mbak. Tilasan ya? depan itu. Oh Ada plat itu ada
atau ambil fotonya kan bisa dibaca. Iya ya. Oh, petilasan ini ya. Iya ya. Petilasan Sumur Windu. Tapi ini anu ya, makamnya makam area pemakaman umum ya. Sini Iya. pribadi. Oh, pribadi. Ya, Ya dimakamkan juga hanya keluarga-keluarga aja. nah situ kan makam umum. Iya. Sini Yang di sini. ya pribadi ya pohon sini masih. Oh, gitu. Oh. Iya ya. Iya, ya. Jenengan semua ini pengunjung Pak ya? Oh, sering kesini Pak? Ya hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Dari mana Pak? Karanglo sini. Oh, Karanglo. Oh. Memang anu ya, apa ziarah ya ke sini ya? Ya. Oh, memang tempatnya enak juga sih. Hanya sowan saja. Sowan aja ya. Saya kok juga kerasan nggak ya di sini? Saya tuh juga suka berusaha tempat-tempat kayak gini Pak, gitu loh. Jadi kalau memang auranya enak kan, mungkin nanti saya balik lagi sini nanti. Saya sebagai pribadi gitu. Kalau ini kan sekarang sebagai tim volunteer jagar budaya. Gitu. Karena kan kalau apa beberapa tempat nanti nggak dijaga budaya kan nanti khawatirnya kan rusak atau apa itu kan nggak ada tanggung jawab Pak gitu loh. Kalau sudah dijaga budaya, kita kan ada undang-undangnya Pak. Nah nanti makam atau segala bentuk apapun itu yang dijaga budaya kan nggak boleh dirubah bentuknya. Jadi biar asli. Nah, nanti kalau ada yang rusak juga nanti kan ada undang-undangnya itu. Seperti itu. Nggak ada makam Untuk melestarikan. makam tua mungkin era Mataram lah. Di mana? Ya makam umum sebelah. Oh yang pagar hitam itu. Enggak, ya sana. Masnya jalan tadi itu ada mungkin Yang ke 4 kanan? 5, 6 ya. Oh. Timurnya jalan. Bukan ada cungkup, ada cungkup yang temboknya hitam juga itu. Itu Punden. Oh Punden. Pundennya Joko Lulo. Joko. Lulo. Joko Ulo. Lulo. Lulo itu siapa? Joko Lulo. Ya katanya sih orang sini yang jaga kampung. Oh gitu. Ya. Ya makasih Mas ya. Anu apa namanya? Informasinya sedikit informasi tapi berharga itu nanti untuk apa namanya data kita untuk kedepannya. Makasih Mas Komar ya. Ini Mas sudah ada batu bata kuno. Oh iya. Sudah saya ini itu batu bata kuno. Dua. Saya ambil di sini. Di mana? Di daerah Oh, sini. dari sini. Oh, ditemukan dari sana. Oh, di sana pemirsa ditemukan batu bata itu. Nah, di sana. Itu mungkin kalau dikali-kali mungkin masih banyak ya. Seperti mungkin ketemu arca juga. Mungkin Kalau Anda kan ini dulu Sumur Windu berarti kan Patirtaan Mas ya. Partirtaan. Nah, Patirtaan belum pernah ditemukan kayak arca Jalatwara gitu. Dulu pernah Mas. sudah pernah? Kata orang dulu Mas saya kan nggak tahu masih belum menang lah. Iya. Belum mengetahui. Di situ mungkin dulunya ada candi. Oh gitu. Orang tahu sekarang kok nggak ada. Sini ya banyak mungkin batu bata Mas mau mungkin Ini kan jauh ya sama Singosari Mas ya. Maksudnya ya nggak terlalu jauh ya, dekat cuman dekat. Ini situs Kendedes berarti dulu apa Kendedes mungkin melakukan ritual di sini apa nyepi atau apa atau gimana Mas? mungkin kebanyakan di sini kalau orang-orang spiritual sini Mas mungkin semua beliau di sini tuh anaknya yang Purwo. Iya. Itu. Purwo itu ya. Yang Purwo di sini punya padepokan. Oh padepokan. Jadi ini di Tenggarai di sini ini salah satu mungkin ya, salah satu padepokannya Bu Purwo gitu ya. Belum pernah ada ditemukan sesuatu yang berkaitan dengan padepokan itu Mas. Cuma batu bata ini Mas. Oh batu bata itu aja. Oh iya. Yang lain belum tahu. Berarti batu bata ya. Mungkin Kemungkinan ya kalau memang ada batu bata berarti kan dulu ada pemukiman di sini ya. Mungkin. Ya mungkin di Tenggarai padepokan Bu Purwo itu mungkin. Pusaka dulu ya. Oh ditemukan juga. Pusaka dulu mungkin ya banyak Mas mungkin. Sudah pernah temukan kayak apa kayak keris atau mungkin Dulu udah. Sudah pernah ya? Orang tua-tua dulu lah. Ini kakek saya mungkin ya di sini ditemukan juga. Masanya ikut jaga sini ya? Maksudnya Ya ikut rumah sini. ngerumat sini ya? Oh ya Mas Komar ya? Oke. Oh ya Mas Komar. Pak, permisi batunya Kalau- diukur kalau- juga apa enggak? Apa? Batunya diukur juga apa enggak? Batu ini. Diukur juga apa enggak? Cukur. Oh diukur. Sudah. Batu bata. Batu batanya. Itu batu bata. Ada dua. Iya, batu bata pisan. Mas katanya Mas. Katanya Pak. Iya. Iya. Terus diukur aja. Ini lebarnya kayak Ini temuan batu bata yang
diceritakan sama Mas Komar tadi, salah satu penjaga atau yang ngerumat, yang ngerawat situs Sumur Windu Kan Dedes ini. Iki yang terluar aja. Enggak, dua-duanya sekalian aja. Enggak kan bentuknya Di sini juga ada pohon beringin ini, beringin. terpanjang. 21 tebal. Di sana. Oh situ, oh di luar. Yang Jokolulok. Jokulula ada yang besar lagi. Ya? Satu. Ada banyak mungkin nggak satu sih, banyak. Oh gitu. Ini pemirsa, ini ada lagi ternyata di belakangnya cungkup ini yang di balik batu apa ini, batu tadi. Ada juga batu batuannya agak ukuran agak lebih besar. Sampai 47. Cegahnya apa ya Mas, lebarnya Mas itu Mas yang 47? Diameter kanan sama Nah, itu diameter. gambar. Iya, Ini yang unik di sini ada bendera merah putih pemirsa, tapi ini ada juga bendera hitam putih ini. Ini nggak tahu maksudnya apa nih. Nanti kita tanyakan ke penjaga makam sini. Maaf penjaga situs ini, Mas Komar tadi itu. Ini ada bendera merah putih, ini ada bendera hitam putih. Ada juga beberapa payung-payung seperti pada umumnya tempat-tempat bersejarah. Itu ada payung-payung seperti ini. Ini payung ini buatan zaman sekarang ya, karena untuk ya kelengkapan sebuah tempat ritual. Ini ada salah satu pengunjung sedang melakukan semedi di depan batu. Kan menurut Bapak siapa Pak? Nama jenengan siapa Pak? Purwanto. Pak Purwanto dari Dampit ya. Ya, menurut jenengan ini aura di sini seperti apa Pak? Maksudnya atau mungkin sedikit agak bisa merasakan itu. Karena tempat kayak gini pastinya auranya kuat sekali, mistisnya. Kalau menurut saya ya sangat kuat dan gimana ya, luar biasa Mas. Saya bandingkan di tempat-tempat yang lain, di sini yang sangat istimewa menurut saya. Daripada yang apa? Yang Pak Tirtaan Kan Dedes di Singosari itu Pak. Udah pernah ke sana Pak? Nah, Itu gimana Pak? Dengan yang salah sama di situs Sumur Windu sini. ya itu tadi, kalau menurut saya pribadi ya lebih istimewa di sini. Istimewa di sini. Iya. Oh. Soalnya saya ke Sumberawan, ke Sumber Polaman, Sumber Nyolo, Sumber Karuman Telogomas, Sumber Mendit. Jadi lebih istimewa di sini. Ya. Istimewa sini. Ya. Sering ke sini Pak? Ya hampir tiap hari. Wah, tiap hari ke sini. Tiap hari. Dari Dampit ya jauh-jauh ke sini. Di mana ya? Di sini. Makasih Pak. Itu asalnya di sini ada sana. Mas, itu kan ada bendera merah putih itu. Nah, itu bendera hitam putih itu maksudnya apa, Mas? Waduh, karena Unik kurang tahu, Mas. Mungkin katanya orang-orang yang naruh sini itu dua warna lah, hitam dan putih, kehidupan hitam dan Oh, putih. gitu. Mungkin Jadi kalau ilmu. dalam Mandarin itu nyenyang itu ya. Ya, nyenyang oh, gitu. itu. Ya. Saya pikir memang ada khusus gitu. Enggak. Oh, bukan ya. Bukan. Oke. Makasih Mas Komar. Sekarang saya keluar ini arah keluar menuju ke apa? Pintu utama dari area pemakaman umum. Yang di luar pagar area pemakaman umum itu terdapat makam Mbah Condro. Mbah Condro itu orang tuanya Mbah Reni. Mbah Reni yang salah satu pelestari tari topeng Malang.
yang ada di daerah Tupang sana. Ini kita masih di area pemakaman umum Polowijen, Kota Malang. Ini makam Mbah Condro. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Salam budaya Rahayu. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan loh. Tangannya gimana? Sebarang. Jawabnya apa? Action. Salam cangkruan teras melodi.